Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. 37 permasalahan populer. Betul populer tetapi bertentangan. Urusan talqin bukan urusan biasa, tapi talqin itu adalah ibadah, dan ibadah itu dua kemungkinan. Atau ini adalah perkara ibadah. Sekarang kalau memang ibadah berarti ada dalil yang mensyariatkannya. Dan kalau dia disyariatkan kemungkinan wajib, kemungkinan sementara tidak ada dalil. Nek lek ana wong mati, wis mari dikubur, wis dirata kuburane tulus-tulus ngenten. Wis ana siji sing nang kono, ning sandinge kuburan terus ngucap ini, ya fulan, ya Kiai Hunain, ilingo janji sing mau cepengin nalika sampean urip ning donya. Lah kuwi tertulis riwayat di Tobroni, dikutip oleh pendiri Wahabi, Kitab Ahkamu Taminil Maut halaman 19. Nyata tidak, talqin mayit adalah bid'ah dan bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana yang selalu dituduhkan oleh kaum kolot salafi Wahabi. Talqin mayit adalah salah satu masalah yang sering dibid'ah-bid'ahkan oleh kelompok Wahabi selain tahlilan, ziarah kubur, dan amalan-amalan lainnya yang konon katanya tak berdalil. Talqin secara bahasa berarti mengajar atau memahamkan secara lisan, sedangkan secara istilah talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada mayit atau orang yang meninggal dunia yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat mengenai permasalahan dan hukum talqin mayit sesudah dikubur, namun tidak sampai pada taraf menyalahkan apalagi membid'ahkan. Sebagian ulama madhab Hanafi, sebagian ulama madhab Maliki, ulama madhab Syafi'i, dan ulama madhab Hambali menyatakan hukum talqin mayit sesudah dikubur adalah sunnah. Syekh Ibnu Abidin dari madhab Hanafi menyebutkan, wa inna ma la yunha anit talqini ba'da dafni li'annahu la darara fihi bal naf'un fa innal mayyita yasta'nisu bidzikri. Sesungguhnya tidak dilarang mentalkin mayit setelah dikubur hanyalah karena tidak ada kemudaratan di dalamnya. Bahkan terdapat manfaat, sebab mayit memperoleh manfaat dari pemberitahuan tersebut. Kemudian Syekh Al-Mawaq dari madhab Maliki juga menyebutkan, idza udkhilal mayyitu quburrahu fa innahu yustahabbu talqinuhu fi tilkas sa'ah wa huwa fi'lu ahlil madinati sholihina minal akhyar li'annahu mutabiqun liqaulihi ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina wa ahwaju ma yakunul abdu ila tadhkiri billahi inda su'alil malaika. Jika mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka sesungguhnya disunnahkan mentalkinnya pada saat itu. Hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang soleh lagi baik, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat. Kemudian Imam An-Nawawi dari madhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, yustahabbu talqinul mayyiti akibat dafnihi fayajlisu inda ra'sihi insanun wa yaqulu ya fulan bin fulan wa ya Abdullah bin Amatillah azkuril ahda alladhi kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annal jannata haqqun wa annan naru haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur wa annaka radita billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Disunnahkan mentalkin mayit segera setelah menguburnya, di mana seseorang duduk di depan kepala mayit dan berkata, "Wahai fulan anak fulan, dan wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah, ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang. Tiada keraguan-raguan di dalamnya. Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur, dan sungguh kamu telah meridhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, dan kaum mukminin sebagai saudara." Sedangkan Syekh Al-Buti dari mazhab Hambali menyampaikan, "Wa sunnatal kinuhu ail mayyiti ba'da dafni indal qabri li hadithi Abi Amamah al-Bahili radhiyallahu anhu." Dan disunnahkan mentalkin mayit setelah dipendam di kuburan karena hadis riwayat Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mazhab Hanafi menegaskan hukum talqin mayit setelah dikubur adalah mubah. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan, "Anna talqinal mayyiti masyru'un li'annahu tu'adu ilaihi ruhuhu wa aqluhu wa yafhamu ma yulaqqanu." Sesungguhnya mentalkin mayit itu disyariatkan sebab ruhnya dikembalikan kepadanya, begitu pula akalnya, dia memahami apa yang ditalkinkan atau diajarkan. Bahkan di antara ulama panutan kaum Salafi Wahabi membolehkan talqin mayit, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah, salah satu ulama panutan kawan-kawan Wahabi, berkata, "Talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma' wala kana min amalil muslimin al masyhur bainahum ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi, bal dzalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabah ka Abi Umamah wa Wathilah bin Asqa, faminal a'immati man rakhasa fihi kal imami Ahmad, wa qad istahabbahu ta'ifatun min ashabihi wa ashabis Syafi'i, wa minal ulama'i may yakrahuhu li'tiqadihi annahu bid'atun, fal aqwalu fihi thalathatun, al istihbabu wal karahatu wal ibahatu wa hadha a'dalul aqwal." Mentalkin mayit setelah kematiannya itu tidak wajib berdasarkan ijma', juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya. Tetapi hal itu diceritakan dari sebagian sahabat seperti Abi Umamah dan Wathilah bin Asqa. Karenanya sebagian ulama membolehkannya seperti Imam Ahmad, sebagian sahabat murid Imam Ahmad dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i mensunnahkannya. Sebagian ulama menghukuminya makruh karena meyakininya sebagai bid'ah. Dengan demikian, ada 3 pendapat dalam hal ini: sunnah, makruh, dan mubah. Dan pendapat yang terakhir, yaitu mubah, merupakan pendapat yang paling adil. Wallahu a'lam bissawab.